Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anakku sekalian wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, kita sudah memasuki malam Ahad yang terakhir di bulan Muharram 1446 Hijriah. Malam ini kita sudah masuk di malam ke-28 di bulan Muharram 1446 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan hadir di tempat ini melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan kebiasaan yang baik ini, amalan rutin yang kita lakukan setiap malam Ahad untuk membaca dan mempelajari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kitab hadis Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin para rasul Nabi kita Muhammad SAW. Kitab ini adalah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki dalam 2 pertemuan terakhir hadis-hadis yang membahas tentang pensyariatan dan keutamaan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Pada pembahasan kita yang paling terakhir, kita sudah membaca hadis yang menjelaskan tentang keutamaan umrah, memperbanyak umrah, dan juga keutamaan haji mabrur. Kita lanjutkan pembahasan kita. Masih ada beberapa hadis-hadis yang disebutkan Imam Nawawi terkait dengan kitab haji ini. Kita mulai dengan hadis yang ke-1276. Hadis yang ke-1276, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, ibu dari orang-orang beriman, Ummul Mukminin, qalat, beliau mengatakan, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nara al-jihada afdalal a'mal, kami memandang jihad itu adalah amalan yang paling afdal. Afala nujahid, bolehkah kami juga ikut berjihad? Faqala, kata Nabi SAW, lakunna afdalul jihad. Lakunna, dan dalam sebagian dhabt lakinna. Ada yang pakai lakinna di sini? Ya. Lakin, ya. Lakin, ya. Apa? Lakin. Ya.
Jadi ada dua harakat yang mungkin di sini, yaitu lakunna atau lakin, atau bisa juga lakinna. Kalau kita artikan dengan atau pakai harakat lakin, ya jadi kafnya kasrah, artinya akan tetapi. Tapi kalau kita baca dengan lakunna, kafnya dhammah dan nun tasydid maftuhah. Lakunna artinya bagimu wahai wanita, bagimu, bagi kalian wahai para wanita, lakunna. Kalau lakin akan tetapi, ya. Nanti akan kita jelaskan ya insyaallah. Lakunna afdalul jihad, bagi kalian ada jihad yang paling afdal. Hajjun mabrur, yaitu haji mabrur. Rawahul Bukhari, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Jamaah sekalian, ada berapa pelajaran, faidah dan hukum yang bisa kita fahami dari hadis kita ini. Hadis ini kembali diriwayatkan oleh istri Nabi SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan ketika beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan ini kita ketahui Aisyah radhiyallahu anha adalah sumber ilmu utamanya bagi wanita-wanita di masa beliau. Bahkan bukan cuma di kalangan kaum wanita, laki-laki juga, para sahabat banyak yang datang kepada beliau bertanya tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan kalau kita perhatikan, di antara sebab ilmu beliau yang begitu banyak adalah beliau rajin juga bertanya kepada Nabi SAW. Beliau rajin bertanya kepada Nabi SAW. Di antara pertanyaan beliau yang beliau pernah ajukan kepada Nabi dan beliau juga sampaikan kepada kita, ya, ini juga pelajaran penting ya, bahwa kadang kita bertanya kepada seorang alim ulama, kepada seorang ustadz, kepada seorang yang kita anggap berilmu, dan pertanyaan itu kita yang tanyakan dan tidak ada yang lain yang mendengar, tapi kita duga atau kita asumsikan pertanyaan kita ini juga dibutuhkan oleh orang banyak jawabannya, ya, maka jangan kita bakhil, jangan kita cukupkan menjadi konsumsi pribadi kita, tapi sebarkan juga kepada yang lainnya, ya. Dan tapi ini ada mobil DP 105NA, tolong dipindahkan karena ya ada mobil tuan rumah mau keluar ya. Ya, kita lanjutkan. Jemaah sekalian, bahwa kadang pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, ya, bagus kita kumpul-kumpulkan untuk kita juga bagi-bagikan ya kepada yang lainnya. Jadi mungkin kita bukan orang yang bisa membagi ilmu kita, tapi kita bisa mungkin mengoreksi tanya jawab yang kita pernah tanyakan, ya. Makanya dulu para ulama kita, ada Imam Ahmad sendiri punya buku, murid-murid Imam Ahmad, ada anak-anak Imam Ahmad yang juga merupakan murid-murid beliau, ada Su'alat Abdillah li abihi, soal pertanyaan-pertanyaan Abdullah itu anak Imam Ahmad kepada bapaknya. Ada juga Su'alat Soleh kepada Imam Ahmad. Soleh juga bapak beliau juga, anak beliau juga Soleh, anak Imam Ahmad. Ada juga Su'alat Abu Baid al-Ajuri, ya, kepada Abu Daud umpamanya, dan yang lain-lainnya, ya. Jadi sebagian murid-murid itu mencatat ya apa yang pernah dia tanya. Mungkin kadang awalnya pertanyaan yang mungkin ada unsur
privasinya ya, agak pribadi, tapi juga bermanfaat bagi orang yang lain, karena mungkin orang lain juga akan mengalami masalah yang sama, maka bagus untuk dibagi-bagikan kepada yang lainnya. Kemudian pelajaran yang lain yang kita ambil dari sini adalah apa yang sering kita sebutkan, bagaimana adab para sahabat kepada Nabi SAW, dan tidak terkecuali istri-istri beliau. Adab kepada Rasulullah utamanya atau diantaranya pada saat menyapa Rasulullah SAW, menyapa Rasulullah dengan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Aisyah ini istri Rasulullah ya, beliau tidak panggil Rasulullah dengan panggilan-panggilan yang lain selain Rasulullah ya. Jadi tidak dengan panggilan kakak umpamanya ya, atau habibi umpamanya ya, atau kalimat-kalimat yang semacamnya, ucapan yang biasa antara suami istri, tapi sebagai penghormatan kepada Rasulullah beliau dipanggil dengan panggilan kehormatan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dan ini adalah adab yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an dengan ya Muhammadu, ya Muhammad. Tidak ada itu dalam Al-Qur'an ya Muhammad. Padahal nabi-nabi yang lain ada ya Adamu, ada ya Adam, ya Nuhu, ya Musa, ya Ibrahimu, ya Isa, ada. Tapi ya Muhammadu tidak ada. Kalau Allah mau memanggil nabinya, Allah mengatakan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasulu, atau ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Dan Allah tidak pernah mengatakan ya Muhammad. Dan itu adab yang Allah ajarkan kepada kita. Karenanya Allah mengatakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan kalian jadikan panggilan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan panggilan kalian kepada orang lain ya. Kalau kalian biasa panggil orang lain dengan namanya, untuk Rasulullah tidak boleh. Harus kita panggil dengan panggilan kehormatan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Maka sering kita sebutkan, jangankan sahabat-sahabat yang lebih muda dari Rasulullah, paman-pamannya saja yang lebih tua memanggil dengan ya Rasulullah, dan juga istri-istri beliau memanggil dengan ya Rasulullah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, naral jihada afdala al-amal. Kami memandang ya, ini beliau mau uji apa yang beliau fahami dari masalah ini. Beliau bilang kami memandang ya, beliau mau tahu apakah pandangan ini betul atau tidak, apakah pendapat ini betul atau tidak. Maka beliau bilang narul jihada afdalal amal. Kami memandang, dan tampaknya yang beliau maksudkan kami ini adalah beliau dan komunitas secara umum. Beliau tampaknya mewakili komunitas. Kami memandang jihad itu amalan yang paling afdal. Afala nujahid, maka bolehkah kami ini ikut juga berjihad ya. Jadi ini menjelaskan kepada kita semangatnya Aisyah radhiyallahu anha dalam mengerjakan amal-amal soleh. Ketika mereka tahu bahwa itu adalah amalan yang afdal, maka mereka tidak mau ketinggalan dalam mengamalkannya. Jangan menjadi hak khusus bagi kaum lelaki saja. Jangan menjadi ajal bagi kaum lelaki ya, amalan-amalan khusus bagi kaum lelaki untuk mereka mengalahkan kaum wanita. Kaum wanita pada masa itu tidak mau kalah dengan kaum lelaki dalam beramal-amal soleh, dalam hal yang mungkin bagi mereka untuk juga ikut terlibat di dalamnya. Dan sesuatu hal yang bagi mereka titik kelemahan bagi mereka yang menyebabkan mereka dikalah dengan kaum lelaki, karena ada amalan yang dinamakan jihad. Dan yang dimaksudkan jihad ini
jihad dalam makna yang khusus, yaitu berperang yang resikonya mati atau minimal terluka. Dan ini bagi kaum munafikin di zaman Rasulullah hingga zaman hari ini tentu saja adalah jihad merupakan hal yang sangat menakutkan, dan ini yang menyebabkan mereka lari dan beralasan dengan berbagai macam alasan. Inna buyutana aurah la tamfiru fil har, ya, Allah mengabarkan kepada kita beberapa alasan-alasan orang kafir, orang munafik kalau diajak jihad. Kadang mereka mengatakan inna buyutana aurah, rumah kami tidak ada yang jaga. Kadang juga mereka mengatakan la tamfiru fil har, jangan berangkat terlalu panas terik ini, musim panas sekali, ya, dan banyak lagi alasan-alasan mereka, ya. Jadi amalan ini amalan yang memang sangat berisiko, afdal memang, tapi menakutkan, apalagi bagi mereka-mereka, bagi kita-kita yang begitu cinta akan dunia dan takut berpisah dengan dunia. Namun wanita waktu itu, wanita para sahabat justru mengatakan, ya Rasulullah, kami memandang ini adalah amalan yang paling afdal, apakah boleh kami berjihad? Ya, mereka bertanya karena mereka selama ini tidak diajak oleh Nabi SAW dalam berjihad. Selalu yang diajaklah kaum lelaki. Dan memang untuk jihad yang makna khusus, ya, jihad kan itu banyak jenisnya, ya. Dan jihad yang paling awal diperintahkan dan kewajibannya terus berlaku kapan saja dan di mana saja adalah jihad bil Quran. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira, ya, dalam surat Al-Furqan ayat ke-52 Allah mengatakan jangan ikuti orang-orang kafir dan berjihadlah menghadapi mereka dengan jihad yang besar. Apa jihad? Wajahidhum bihi, Abdullah bin Abbas mengatakan jihad dengan Al-Quran, ya, dan ini jihad diperintahkan di masa fase Mekah ketika belum ada jihad perang waktu itu. Makanya dalam kondisi yang aman, bahkan kondisi perang pun, jihad yang selalu wajib adalah jihad dengan Al-Quran. Apa dengan jihad dengan Al-Quran? Jihad bersungguh-sungguh menunaikan hak-hak Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, mempelajari maknanya, mengamalkannya, menjadikannya sebagai obat hiburan bagi hati kita, dan mendakwahkannya kepada yang lain, serta menjadikannya sebagai aturan hukum yang mengatur kehidupan kita. Ini di antara makna-makna jihad dengan Al-Quran. Ketika Aisyah radhiyallahu anha memandang bahwasanya mereka ketika jihad dalam makna yang perang mereka tidak dilibatkan, maka beliau minta izin, afalan mujahid, apakah juga kami boleh, ya. Di masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wanita dalam jihad yang besar ini, jihad dalam makna yang lebih khusus yaitu perang, wanita kadang diikutkan tapi bukan sebagai pelaku utama dalam jihad, ya. Mereka diikutkan dalam apa? Dalam urusan logistik, dan kadang diikutkan dalam membantu untuk kesehatan, ya. Maka sebagian kaum wanita waktu itu, sebagian, ya, kaum wanita ikut untuk mengobati pasukan yang terluka dan menyiapkan konsumsi minum dan yang semacamnya bagi para mujahidin. Adapun terlibat langsung maka tidak, mereka tidak dilibatkan karena ini memang bagiannya laki-laki. Akan tetapi dalam kondisi-kondisi yang darurat kadang mereka juga harus tampil tanpa disengaja, tanpa diniatkan. Maka kita tahu kisah dalam perang Uhud, Ummu Umarah Nusaibah atau Nasibah yang lebih tepat radhiyallahu taala anha, beliau yang menjadi benteng perisai bagi salah seorang menjadi perisai bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau wanita, dan beliau berhasil waktu itu menjadi salah seorang benteng bagi Rasulullah dengan gagah beraninya wanita ini. Tapi ini bukan hukum asalnya, ya, karena waktu itu memang sudah darurat, ya, maka pada saat itu beliau tampil, ya, untuk membela Rasulullah,
ya, karena Rasulullah dalam keadaan yang berat waktu itu, ya, beliau terluka dan hampir saja, ya, bahkan sudah sempat diisukan oleh orang kafir bahwa beliau telah wafat. Ini darurat istilahnya, tapi hukum asal wanita tidak ikut jihad dalam makna peperangan kecuali, ya, untuk keperluan-keperluan yang kita sebutkan tadi. Maka tampaknya Aisyah ingin lebih dari sekedar menjaga atau menyiapkan konsumsi, lebih daripada sekedar untuk mengobati orang-orang yang luka. Mereka juga ikut mau terlibat sampai jihad yang makna asalnya dengan mengambil senjata. Apa jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, lakunna, bagi kalian, afdal jihad, ada jihad yang paling afdal, ya, lakunna bagi kalian, atau lakin, akan tetapi, ya, artinya kira-kira kalau lakin di sini artinya lakin apa maksudnya? Apa maksudnya? Ya, ada yang tidak disebutkan, artinya tidak, ya. Apalah, kan ditanya afala nujahid, apakah kita berjihad? Maka apa jawabannya? Kalau ditanya apakah, berarti jawabannya apa? Entah iya atau tidak, ya. Di sini tidak disebutkan apa jawabannya, tapi sudah difahami dari jawaban kalau lakinna, akan tetapi, ya, berarti tidak, ya, kalian tidak jihad. Akan tetapi ada juga amalan yang bernilai jihad bagi kalian, ya, dan itu juga difahami dari makna lakunna, afdal jihad. Ini menjelaskan kepada kita jamaah sekalian bahwa telah ada pengaturan dalam Islam tentang amalan-amalan laki dan wanita, walaupun kedua-duanya berhak untuk beramal soleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi mereka yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi diajak, dimotivasi beramal soleh laki dan wanita, dan sama-sama berhak untuk mendapatkan pahala. Tapi ada namanya pembagian amalan, pembagian tugas. Walaysa dzakaru kal unsa, secara fisik beda antara laki dan wanita. Maka dengan kemahatauan Allah dan kemahabijakan Allah, Allah Subhanahu wa taala membagi apa yang pantas menjadi pekerjaan laki-laki dan apa yang pantas menjadi pekerjaan wanita. Dan dua-duanya afdal, ya. Artinya ketika laki-laki harus melakukan amalan yang berat, itu afdal baginya, dan ketika wanita mungkin masak, wanita kerja di rumah, ya, kelihatan bagi orang cuma itu, ya, sebagian mengatakan cuma itu, padahal itulah yang afdal baginya, ya. Sampai-sampai orang biasa kalau ditanya, apa pekerjaan ibumu? Dia bilang tidak ada pekerjaannya, ya. Kalau ditanya apa pekerjaan bapak, bapaknya adalah profesinya ini dan kalau ibu tidak kerja. Subhanallah, ini menyinggung orang tua. Ini adalah ucapan yang sangat tidak pantas, tidak beradab kepada ibu kita. Ibu kita di rumah, ya, mengurus rumah dan mendidik anaknya, itu adalah pekerjaan yang sangat berat dan sangat besar dan sangat mulia, ya. Maka tidak pantas kita katakan tidak ada kerjanya, ya, tidak kerja, ya. Apalagi kalau memang kerja hanya dimaknai dengan ada gajinya, ya. Jadi ini tidak pantas, karena apa yang dikerjakan oleh ibu adalah peran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak kalah dengan bapak kita yang juga capek kerja, pergi keluar rumah mencari rezeki untuk anak-anaknya, untuk istrinya, rezeki yang halal, dan capek di sana, capek istri kita atau ibu kita di rumah juga lah capek yang berpahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dilihat hanya sekedar ini yang capek, tapi dilihat yang mana afdal di sisi Allah dan Rasulnya. Kadang kita lihat ini paling capek, belum tentu itu yang paling afdal. Maka untuk wanita, jihad yang paling afdal bagi mereka adalah haji mabrur, hajjun mabrur, ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah,
Bagi wanita itu ada juga jihadnya, tapi jihad tanpa perang. Apa itu? Jihadnya adalah haji dan umrah. Maha bijak Allah Subhanahu wa taala. Maha mulia syariat ini. Syariat ini memuliakan kaum wanita tanpa mereka harus capek-capek, tanpa mereka harus beresiko mati dengan jihad perang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala mereka sudah besar senilai dengan jihad ketika mereka berhaji dan berumrah, ya, berhaji dan umrah. Sama dengan kita pergi ke masjid, pahala kita 27 kali lipat, ya kan? Wanita salat di rumahnya, ya, juga 27 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka masalah pahala ini, ya, jangan diakal-akali, ya. Ini juga sekaligus jawaban bagi sebagian pegiat-pegiat feminisme, ya, yang suka mengatakan emansipasi, yang selalu menuntut hak-hak yang sebenarnya mereka mau mengambil yang bukan haknya dan melewati kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya banyak orang yang mengajak untuk menyamaratakan antara laki dan wanita, padahal pada hakikatnya ingin mengeluarkan wanita kita dari apa yang seharusnya ada pada mereka, sehingga kadang rumah tangga banyak yang tidak terperhatikan disebabkan propaganda yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam hari ini. Jamaah sekalian, ketika haji dikatakan sebagai jihad bagi wanita, ini juga sekaligus mengisyaratkan haji memang berat, ya, haji memang berat. Dan ini sudah pernah kita jelaskan kenapa sampai Allah dan Rasulnya selalu mengatakan tentang haji, ini istata'ta ilaihi sabila, kalau kamu sanggup. Padahal semua ibadah hanya dikerjakan ketika kita sanggup, tapi khusus haji di nas ada teksnya, khusus disebutkan jika kamu mampu, menunjukkan bahwasanya memang haji tidak ringan. Haji adalah jihad. Bagi laki-laki juga kadang menjadi jihad, apatah lagi bagi wanita. Ini adalah jihad fisabilillah. Pahalanya sama dengan jihad bagi kaum wanita. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-1277. Wa anha, dan darinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Darinya artinya dari siapa? Masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin, tidak ada satu hari, aksara, yang lebih banyak, min an yu'tiqallahu, dibandingkan hari yang lebih banyak Allah membebaskan, fihi, pada hari itu, abdan, seorang hamba, minan nari, dari neraka, min yaumi Arafah, daripada hari Arafah. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita tentang salah satu keutamaan hari Arafah. Dan Imam Nawawi menempatkan hadis ini dalam kitab haji, mengisyaratkan kepada kita bahwa keutamaan ini utamanya didapatkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Walaupun juga sangat diharapkan bagi kita yang tidak haji, ketika kita manfaatkan hari Arafah dengan amal-amal soleh, berdoa, dan dengan amal-amal soleh juga diharapkan mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis ini. Namun tentu saja yang paling berhak dan yang paling mungkin untuk mendapatkannya adalah mereka-mereka para jamaah haji, karena mereka bukan hanya mendapatkan harinya, tapi mereka juga mendapatkan tempatnya. Mereka sedang wukuf di Arafah. Disebutkan di sini bahwa tidak ada satu hari, tidak ada hari yang paling banyak Allah bebaskan hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah. Kita tahu bahwa bulan suci Ramadan
Salah satu keutamaan bulan suci Ramadan adalah apa? Ya, itqun minan nar, ya. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Ya, dalam riwayat Tirmizi dikatakan bagi Allah utaqa, orang-orang hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu bukan cuma di 10 Ramadan terakhir, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dhaif yang mengatakan 10 Ramadan awal rahmat, 10 Ramadan kedua adalah maghfirah, dan 10 Ramadan terakhir itqun minan nar. Yang sahih, yang lebih sahih adalah bahwa itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka, itu sejak malam pertama sampai malam yang terakhir. Peluang untuk adanya hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka itu juga ada di bulan suci Ramadan. Bahkan di hari-hari yang lain juga ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, Allahumma a'tiq riqabana minan nar, Allahumma anjina minan nar, ya. Dan kalimat-kalimat yang serupa, wa qina azaban nar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, Allahumma ajirni minan nar, umpamanya. Atau bahasa Indonesia, ini kalau kita berdoa kepada Allah dengan doa seperti ini, maka peluang untuk kita diampuni juga besar. Apalagi masalah doa ini tidak harus tunggu momen. Doa ini Allah telah mengatakan secara umum, ud'uni astajib lakum. Doa pasti aku akan kabulkan. Dan Allah telah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah sudah menyebutkan ini berlaku secara umum, kapan saja ya orang berdoa pasti Allah kabulkan. Namun jemaah sekalian, itu walaupun berlaku secara umum, ada waktu-waktu di setiap hari yang lebih mungkin bagi kita untuk mendapatkan ijabah. Ya, seperti antara adzan dan iqamah pada tengah malam atau di akhir malam. Dan untuk hitungan pekan di hari apa? Hari Jumat, dan lebih khusus pada akhir dari hari Jumat pada asar hingga terbenam matahari, itu peluang-peluang. Dan untuk ukuran 1 tahun, untuk masa 1 tahun, hari yang paling mungkin bagi kita untuk diampunkan dan dikabulkan doa-doa kita adalah di hari Arafah. Hari Arafah, ya, sebagaimana dalam hadis ini. Dalam lanjutan hadis ini sebenarnya dikatakan, wa innallaha la yadunu, Allah makin mendekat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun dari langit yang paling tinggi ke langit yang paling rendah di setiap malamnya dan mengatakan, hal min sa'ilin fa'ajib lahu, hal min mustaghfir fa'aghfir lahu. Allah Subhanahu wa taala memanggil, siapa yang mau berdoa, siapa yang minta, aku akan berikan setiap malamnya. Wa dzalika fi kulli lailah. Tapi ada di masa 1 tahun yang dimana Allah makin mendekat, yaitu di hari Arafah, utamanya di menjelang terbenamnya matahari di hari Arafah. Allah dekat dan makin dekat, bahkan Allah membangga-banggakan mereka-mereka kepada para malaikat. Unduru ila ibadi ja'uni syu'tha ghubra, saksikanlah wahai malaikat hamba-hambaku yang datang kepadaku dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bangga-banggakan dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengampunan bagi mereka. Maka jamaah sekalian, inilah di antara keutamaan ibadah haji, ya. Seandainya ibadah haji tidak ada keutamaannya kecuali ini saja, maka sudah sangat cukup, ya. Seandainya tidak ada keutamaan ibadah kecuali diampunkan dosa-dosa kita, sudah sangat cukup. Apalagi begitu banyak, ya, keutamaan-keutamaan yang lain yang dijanjikan. Maka ada sebenarnya 2 hal yang paling utama, ya, dari ibadah haji, yaitu apa? Keutamaan yang paling besar daripada ibadah haji ada 2. Apa itu? Surga dan
pengampunan, ya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Man hajja al bait wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Orang yang haji dengan benar, haji mabrur, pulang seperti bayi yang baru dilahirkan, dan ini juga diampuni dosa-dosanya, ya. Ini sebenarnya dua hal yang paling kita butuhkan. Karenanya Allah mengatakan apa? Wasari'u ila apa? Ila dua saja, magfiratin min rabbikum wa jannah, pengampunan dari Allah dan surga. Ini dua yang paling kita butuhkan sebenarnya, magfirah dari Allah dan surga Allah, dan itu ada bagi jamaah haji, yang itu ada bagi mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji. Terakhir, ya, hadis yang terakhir yang kita mau bahas, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umratun fi Ramadan, umrah di bulan suci Ramadan, ta'dilu hajjatan, itu senilai dengan haji, au hajjatan ma'i, atau haji bersama dengan aku. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sekalian, hadis ini hadis yang menjelaskan keutamaan tentang umrah di bulan suci Ramadan, ya. Sebelumnya kita pernah pelajari hadis yang mengatakan antara satu umrah dengan umrah berikutnya maka itu merupakan penghapus dosa, tanpa disebutkan umrah di bulan apa. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah umrah berapa kali? 4 kali. Di bulan apa? Bulan Dzulqa'dah. Semua umrahnya Rasulullah di bulan Dzulqa'dah. Tapi beliau sebutkan secara khusus tentang umrah di bulan suci Ramadan. Ada khilaf sebenarnya, yang mana lebih afdal, umrah di bulan Dzulqa'dah, di bulan-bulan haram, atau umrah di bulan Ramadan. Ya, ada khilaf di kalangan ulama kita. Kalau hadis ini menyebutkan umrah di bulan suci Ramadan, namun hadis ini sebenarnya ada penjelasan ulama kita. Hadis ini kalau kita baca lebih lengkap, sebagian riwayat menyebutkan bahwa ada seorang wanita Ansar datang kepada Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, walaupun ada kelemahan, disebutkan Ummu Ma'qil Al-Ansariyah, mengatakan, ya Rasulullah, waktu haji wada bersama Rasulullah, saya tidak sempat ikut bersama kamu. Suamiku saja yang pergi, ya. Saya tidak sempat ikut karena waktu itu beliau sebutkan masalah kendaraannya atau masalah untanya yang perlu diurus, ya, sehingga beliau tidak bisa berangkat bersama dengan suaminya. Beliau sangat sedih. Beliau tidak sempat ikut haji bersama Nabi SAW. Maka gimana solusinya? Apa kira-kira amalan yang bisa saya lakukan agar saya juga bisa mendapatkan haji bersama dengan kamu? Waktu itu Nabi kita SAW tidak mengatakan tunggu tahun depan haji lagi bersama aku, ya. Dan memang beliau tidak sempat lagi haji tahun depannya. Tapi apa yang beliau arahkan? Beliau mengatakan, idza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, i'tamiri, umrahlah. Fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan au hajjatan ma'i. Karena kalau datang bulan Ramadan nanti, maka berumrahlah, karena umrah di bulan suci Ramadan itu senilai sebanding dengan haji pahalanya. Dan dalam sebagian riwayat, haji bersama dengan aku, ya. Masya Allah. Seandainya haji saja sudah sangat luar biasa, ini haji bersama Rasulullah. Haji bersama Rasulullah itu berapa kali? Satu kali saja kesempatan haji bersama Rasulullah. Tidak semua sahabat mendapatkan kesempatan haji bersama Rasulullah. Tapi umrah di bulan suci Ramadan pahalanya
sama dengan haji bersama dengan Nabi SAW. Tapi hadis ini sekali lagi ada berapa khilaf di kalangan ulama kita. 3 pendapat ulama kita tentang masalah ini. Pandangan pertama mengatakan pahala umroh di bulan Ramadan senilai dengan haji itu khusus bagi wanita ini, wanita Ansariyah ini. Jadi ini sebenarnya hadis berlaku khusus kepada beliau, bukan berlaku kepada orang lain. Dalam usul fiqhnya ini disebut dengan qadiyatul ain atau qadiyatul a'yan, atau bahasa kita hal yang merupakan kasuistik, la qiyas alaihi, tidak dikiaskan kepada yang lainnya. Bahwa ini pahala khusus bagi wanita ini karena dia begitu sedihnya mengatakan, ya Rasulullah, saya ini tidak sempat haji bersama kamu, padahal saya mau sekali tapi tidak sempat, adakah jalan keluar? Rasulullah mengatakan, umrohlah di bulan Ramadan, kamu akan mendapatkan haji sama saya, bersama dengan saya. Artinya khusus untuk kamu ini, pahala ini khusus untuk kamu, tidak berlaku kepada yang lainnya. Dan ini pendapat Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang sahabat, seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in yang mulia, Sa'id bin Jubair yang terkenal dengan kefakihannya, ya, yang pernah Imam Ahmad mengatakan bahwa orang butuh dengan ilmunya Sa'id bin Jubair. Bahkan gurunya Abdullah bin Abbas pernah ditanya, Abdullah bin Abbas mengatakan, kenapa tanya saya padahal kamu sudah ketemu dengan Sa'id bin Jubair, ya. Sa'id bin Jubair berpendapat bahwa ini khusus berlaku untuk wanita ini saja, bukan untuk kita-kita, ya, dan bukan untuk yang lainnya. Jadi umrah Ramadan pahalanya seperti haji, khusus untuk wanita yang bertanya ini. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini tidak hanya khusus bagi wanita ini, tapi juga berlaku bagi siapa saja yang sudah berniat, berazam untuk haji, sudah menyiapkan segala sesuatu, namun qadarullahi wa ma syaa fa'al, batal, tidak sempat padahal begitu semangat. Maka untuk mereka dianjurkan menggantinya dengan umroh di bulan suci Ramadan, insyaallah dia akan dapat pahalanya juga. Jadi tidak setiap orang yang tidak memang niat haji, cuma mau umroh di bulan Ramadan. Ini berlaku khusus bagi mereka-mereka yang sudah punya semangat untuk haji tapi tidak sempat disebabkan halangan-halangan tertentu, maka alternatif bagi mereka adalah umroh di bulan suci Ramadan. Dan ini pandangan ulama kita yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, dan sebelumnya juga diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa insyaallah pahala umrah di bulan suci Ramadan sama dengan haji berlaku bagi mereka-mereka yang sudah punya semangat haji dan sudah siap tapi ada halangan sehingga tidak sempat. Maka ketika dia umrah di bulan Ramadan, padanya sama haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang ketiga adalah mengatakan bahwa umrah di bulan suci Ramadan pahalanya sama dengan haji. Ini berlaku bagi siapa saja yang melakukan umrah di bulan suci Ramadan. Dan ini pendapat jumhur ulama kita. Walhamdulillah. Maka silahkan ya berumrah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ya pendapat yang lebih tepat, pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa siapa saja yang umrah di bulan suci Ramadan pahalanya insyaallah sama dengan haji, bahkan haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang tanya, kalau begitu kenapa Rasulullah umrahnya bukan di Ramadan, kenapa di bulan Dzulqa'dah? Maka kita katakan jika ada kelihatan bertentangan antara perbuatan beliau dan sabda beliau, maka dikedepankan sabda beliau, karena sabda beliau berlaku untuk umatnya, perbuatan beliau kadang khusus bagi beliau, dan mungkin saja ada sebab-sebab tertentu kenapa beliau tidak umrah di bulan Ramadan dan memilih umrah di bulan Dzulqa'dah, ya. Walaupun secara umum memang umrah di bulan-bulan haram juga afdal. Sama dengan ketika beliau mengatakan afdal puasa sunnah di bulan Muharram,
tapi kenyataannya puasa sunnah beliau lebih banyak di bulan Sya'ban melebihi bulan Muharram. Tetap lebih afdal puasa sunnah di bulan Muharram sesuai dengan arahan beliau. Adapun Sya'ban itu yang beliau lakukan dengan sebab-sebab tertentu dan juga bagus untuk kita lakukan. Hal yang terakhir yang kita mau ingatkan bahwa umrah di bulan Ramadan senilai dengan haji tidak berarti Anda sudah haji, ya. Bukan maksud kita Anda sudah berhak memakai titel haji, ya. Maksudnya Anda sudah dianggap menyelesaikan kewajiban haji, belum, ya. Kewajiban haji itu hanya gugur ketika Anda sudah haji betulan, ya. Haji ya di bulan Dzulhijjah, ya, bukan cukup dengan umrah di bulan suci Ramadan. Tapi pahalanya insyaallah Anda telah dapatkan, ya. Jadi mungkin Anda telah haji dalam sisi pahala sebelum Anda haji betulan, ya, haji benaran. Ya, maka ya alhamdulillah jika Anda berumrah di bulan suci Ramadan sama dengan, ya, yang dipandang, ya, sebagian ulama kita yang mensahihkan, ya, sebagian ulama kita yang mensahihkan hadis tentang solat isyraq, ya, walaupun ada khilaf tentang kesahihannya. Bagi yang mensahihkan atau menghasankan, mereka mengatakan ini juga peluang untuk mendapatkan pahala haji dan umrah tamah, tapi bukan berarti Anda sudah haji, ya. Karena Anda juga mungkin orang bilang saya sudah haji tiap hari, ya, karena sesuatu isyraq. Tidak begitu maksudnya, tapi pahalanya insyaallah, ya, ala qaul bi sihhatil hadis. Wallahu taala alam. Sekali ini, ya, masih ada beberapa hadis lagi. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.